Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi wal kama ba'du. Ibu-ibu Aisyah Ranting Jember Kidul yang hebat-hebat, alhamdulillah hari ini kita bisa hadir. Saya bisa hadir di tempat yang mulia, yaitu di salah satu rumah Allah. Ada satu hadis yang mengatakan, barang siapa yang hadir di salah satu rumah Allah, kemudian mempelajari kitab-kitab Allah, ayat-ayat Allah, maka akan diturunkan sakinah. Akan diturunkan sakinah, itu berarti orangnya akan tenang. Jadi kalau ikut pengajian Asia, mestinya setelah pulang tenang. Nah kalau Asia terus malah gak tenang, keliru konsepnya. Di sini harus tenang gitu. Karena diturunkan sakinah oleh Allah. Kemudian dinaungi rahmat. Jadi orang tidak akan hidup dengan baik kalau tanpa rahmat Allah. Yang ketiga, didoakan oleh para malaikat. Malaikat mendoakan kita, yaitu mohonkan ampun terhadap dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, dibanggakan oleh Allah di alam langit sana. Oleh Allah dibanggakan. Ada 4 hal. Jadi bersyukurlah kalau hari ini kita bisa hadir untuk melaksanakan kajian rutin sekaligus ada majelis taklimnya. Mudah-mudahan ini merupakan amal soleh yang akan mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Mohon maaf ini suaranya gak enak ya. Kenapa batuk saya mulai kemarin. Sebenarnya tadi mau udah datangan, terus gak enak diikuti. Makanya berangkat aja. Jadi saya akan awali. Tidak ada orang Islam, orang mukmin yang tidak ingin masuk surga. Ada nggak ibu-ibu ini yang tidak ingin masuk surga? Tidak ada ya. Semua ingin masuk surga. Makanya kegiatan apapun di rumah hari ini yang bersama dengan kegiatan kita, kegiatan ranting ditinggalkan karena kita ingin masuk surga. Ada Jamal Mutakin itu ya, lupa saya namanya Pak siapa. Wah, jenengan ini Pak Teng Pak. Iya Ustaz, saya ingin masuk surga. Jadi orang ingin masuk surga. Nah pertanyaannya, ibu ingin masuk surga dengan apa? Nah ini pertanyaannya ya. Ibu mau masuk surga itu apa yang dilakukan agar masuk surga? Saya tak minum dulu ya. Yang pertama tentunya kita berdoa ya. Meminta kepada Allah. Karena surga itu milik Allah, maka kita minta kepada Allah. Ada satu hadis, man sa'alallahal jannah ta'ala sama Allah. Barang siapa yang meminta surga 3 kali, dimintanya harus 3 kali. Iman sa'alallahul jannah salah sama Allah 3 kali. Qolat al jannah, ternyata surga itu nyambung, meneruskan doa kita. Surga itu kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkanlah orang ini ke surga. Jadi nyambung, disambung oleh doanya surga. Tapi harus 3 kali. Kemudian wa man istajaraka minan nar salah sama. Dan barang siapa meminta perlindungan dari api neraka 3 kali salah sama. Salah. Qolat anar, neraka juga mau balas.
ikut berdoa, menyambungkan doa kita juga kepada Allah. Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, jauhkan orang ini dari neraka. Kan salah satu zikir itu yang kita baca selesai sholat itu, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya. Kenapa nggak minta surga? Cukup ini sebenarnya. Kalau sudah kita minta dijauhkan dari neraka, itu otomatis jelas masuk surga. Tapi orang masuk surga belum tentu dia tidak mampir di neraka. Bisa jadi orang masuk surga itu mampir di neraka dulu. Tapi kalau orang sudah nggak masuk ke neraka, berarti dia mesti akan masuk surga. Jadi berdoa, berdoa meminta kepada Allah. Ya. Itu yang pertama. Nah, setelah berdoa, apa yang harus kita lakukan? Ada surat Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah itu memberikan gambaran kepada kita bahwa orang yang akan masuk surga itu pertama dilihat dari cara menerima catatan amal. Ya, ayat 19 sampai 24 di situ. Ayat 19 berapa? Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqul. Maka adapun orang yang menerima catatan amalnya dari tangan kiri, dari tangan kanannya, yamin, tangan kanan, umuqra'u kitabiyah. Dia bilang kepada teman-temannya di situ, dia bilang, "Ini catatan amalku." Karena dia berhasil prestasinya, dia tunjukkan kepada teman-temannya. Sama dengan kita dulu ya. Kalau ikut untuk rapot terus kok api, ikut dituduh kanca iki lho kan iki. Ki rapot ku api. Nek elek didelekno. Sama anak ulangan itu nek itu api dituduh, nek itu elek moro seruk. Dan nanti terbawa sampai di akhirat. Di akhirat itu kalau catatan amal kita baik, kita panggil teman-teman kita, ayo kilo, delok catatan amalku itu. Umuqra'u kitabiyah. Bangga kita dengan catatan amal. Nah, kenapa ada statement setelah itu yang perlu kita perhatikan? Di orang ini kenapa menerima catatan dari tangan kanannya? Ini donantu anni mulakin hisabiyah. Itu pertama poinnya ya. Sesungguhnya aku, kata orang ini yang terima catatan dari tangan kanan itu, sudah menduga bahwa aku akan dihisab, bahwa aku akan dihitung oleh Allah perbuatanku. Nah, ini penting, pertama harus masuk dalam diri kita itu. Jadi kalau kita sudah tidak ada perasaan bahwa perbuatan kita tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, selesai orang saya naik dewi. Tapi kalau kita itu merasa perbuatan saya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, saya yakin orang ini hati-hati. Kunci pertama di situ ya, di surat Al-Haqqah. Inni donantu anni mulakin hisabiyah. Ya. Jadi kalau misalnya mau dites, saya dulu waktu mau jadi PNS itu ada yang namanya apa itu masuk PKI atau tidak, saya termasuk yang dites itu ya. Apa? Oh, screening terakhir itu tesnya di Sukolilo waktu itu. Wis mulai wis moco sembarang apa ben iso jawab gitu ya. Kalau orang tuanya yang sudah PNS tenang wis jalan itu ya. Orang tua saya nggak ada yang jadi PNS, buruh tani kabeh, tidak ada nasabnya yang sana. Jadi ditanya itu karena takut wis moco. Ternyata saya itu sudah antri mulai pagi ya, jam 7 sudah antri, baru dipanggil itu setengah 5 sore ya, antrinya itu, dan itu dipindahkan ke orang lain, dipindahkan oleh orang lain.
Nah saya yakin orang-orang ini Muhammadiyah orang ini, Anda tahu ya. Lalu saya bilang, Pak saya punya kegiatan organisasi apa Muhammadiyah. Oh ya dia lo ya di apa sungguh-sungguh di Muhammadiyah. Iya Pak. Jadi aman terus. Kebetulan sih takut Muhammadiyah. Doanya mulai awal, mulai pagi, di cara Allah menyelamatkan saya dipindahkan ke orang lain, yang orang lain ternyata orang Muhammadiyah. Itu cara Allah menyelamatkan. Nah, jadi yakin kalau anak waduh kok jawab aku akan di menjadi nilai, itu mesti hati-hati kita. Nah, kemudian di sini dapat setelah yakin tadi itu bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban, dia selanjutnya dikatakan bahwa fi isyatir radiyah. Ini sesuatu yang akan kita peroleh, kehidupan yang baik, bi jannatin aliyah, kutufuha daniyah, kulu wasrabu haniyah. Saya tidak di sini fokusnya. Tapi setelah itu, nah setelah ayat ini penutup di ayat 24 itu bima aslabtum fil ayyamil kholiyah. Itu penutupnya. Setelah Allah kasihkan nanti dapat ini. Kenapa kok dapat fasilitas itu di surga? Ditutup oleh Allah bima aslabtum fil ayyamil kholiyah. Karena selama di dunia, masa di dunia dia berbuat amal. Nah, gitu ya. Jadi orang masuk surga memang Allah yang karena Allah, rahmatnya Allah orang masuk surga itu. Tapi untuk mendapatkan rahmat Allah dari apa? Ya beramal. Kalau nggak beramal, ya nggak bisa. Dari mana? Ya, maka kuncinya di sini bima aslabtum bil ayyamil kholiyah. Nah seperti ibu-ibu sekarang ya datang ke sini, biasanya isinya tuh akeh iman. Bu Marco tukang nari, titik dan ini kalau organisasi malah ditari. Nah, ini cara pandangnya nanti kita harus perbaiki. Jadi itu yang pertama, yakin bahwa perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua apa? Kita harus beramal selama di dunia. Nah pertanyaannya apa amalnya? Oh, kan itu amal apa yang harus kita lakukan? Kalau kita merujuk di surat Ali Imran ayat 142, di Ali Imran ya, ayat 142, nanti ibu biar tahu, oh ya, apa amal saya yang harus dilakukan. Di sini ada pertanyaan Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Ini pertanyaan sama kepada ibu-ibu. Yakin ibu-ibu saya masuk surga? Oh iya, ya, yakin ya? Ya, amin. Ini pertanyaan Allah itu. Terus apa pernyataan Allah? Walamma yaklamillahu. Padahal belum nampak bagi Allah. Ini Allah tidak nampak ya. Kok ngomong ati masuk surga? Allah itu belum nampak. Apa yang belum nampak? Alladzina jahadu minkum. Nah, ini yang pertama. Alladzina jahadu minkum. Jahada al-juhud, sungguh-sungguh. Di pedanya juhud ini yang harus kita lakukan. Al-juhud ini ya. Yang berikutnya wa ya'lamu sabirin. Dan orang-orang yang sabar, karena orang yang terjun di bidang al-juhud, jahada itu butuh kesabaran. Tidak mungkin kalau nggak butuh kesabaran. Dua hal ini yang diminta. Nah, kata jahada itu ada 3 turunan. Nanti ibu kemana kira-kira yang bisa dilakukan ya. Kata jahada itu, yang pertama kata jahada itu jihad. Kayaknya nggak mungkin Aisyah jihad, perang nggak ada. Jihad itu artinya perang. Itu dari kata jahada. Di jihad itu menggunakan tenaga, harta untuk berperang di jalan Allah. Nah ini tertinggi. Kalau sudah sampai meninggal pada saat perang, saat membela agama, ini surga. Kayaknya nggak mungkin. Ya. Yang kedua, ijtihad. Nah, ijtihad ini yang kedua. Tapi masuk nggak ijtihad?
Ijtihad itu gini, orang yang menggunakan akal pikirannya, konsentrasi untuk mendalami agama, full waktunya untuk mendalami agama, yang kemudian dia nanti menjadi tempat bertanya ya dari orang-orang sekitarnya, orang yang alim, orang yang faqih. Dia orang mendalami agama benar, nggak ada kegiatan lain. Ada ibu-ibu Aisyah yang seperti itu, waktunya khusus mendalami agama. Kayaknya nggak ada. Kita tuh baru mubalik, penyampai, ya kita baru mubalik. Kalau orang-orang yang ijtihad, yang orang yang namanya mustahid itu seperti Imam Abu Hanifah, itu kan kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan yang lain ya. Orang-orang yang memang waktunya seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi itu sampai nggak sempat nikah katanya. Imam Nawawi meninggal belum nikah, tapi konsentrasi belajar agamanya banyak kitab-kitabnya Imam Nawawi. Nah itu yang disebut dengan ijtihad. Kayaknya kita nggak mungkin di sini, nggak ada. Termasuk saya nggak mungkin. Apa saya ngajar matematika kalau silakan. Nah yang ketiga, nah ini yang bisa jadi mujahadah. Nah ini mujahadah. Mujahadah itu kita menggunakan waktu kita, tenaga kita untuk meningkatkan ketakwaan kita. Itu mujahadah namanya. Misalnya mengistiqomahkan baca Quran, misalnya ya, itu mujahadah itu. Mau tidur wudhu dulu misalnya ya, itu kocoknya gampang, tapi kalau diteruskan itu tantangannya agak berat kan. Mau tidur wudhu sih, mana terus suruh baca surat Al-Mulk misalnya kan seperti itu, ada surat Al-Mulk itu. Lagi mocot tabarakalladzi langsung turu wis. Ini gampang diomong tapi berat. Di mujahadah itu kalau yang wajib ya standar, harus yang wajib itu. Tapi ke arah yang sunnah itu mujahadah. Jadi dari tiga hal tadi, jihad, ijtihad, mujahadah, yang memungkinkan dari kita adalah mujahadah ini. Makanya diperlukan kesabaran. Gak mungkin kalau gak sabar gak bisa ya. Nah, selanjutnya, nah kita menggunakan apa? Di mujahadah itu menggunakan apa? Kan penting ya. Di medan jahadah itu kita menggunakan apa? Ditunjukkan di sini. Di surat At-Taubah ayat 111 yang harus kita gunakan. Kata Allah, Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah telah membeli minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman, anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Apa yang dibeli oleh Allah? Diri mereka, harta mereka, dengan apa? Dengan surga. Jadi kalau kita sudah berdoa kepada Allah, ya Allah saya masukkan surga, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu betul-betul niat dari kita. Saat itu kita sudah bertransaksi jual beli dengan Allah. Yang kita jual diri kita dan harta kita, kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya harta itu bukan milik kita, sudah milik Allah. Nah ini penting ini ya. Jadi kalau kita ingin surga, berarti kita sudah dijual kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita nggak boleh seenaknya. Misalnya kita punya uang 100.000, terus tak tukokno minuman keras wis. Wong duit-duitku dhewe. Boleh gak? Gak boleh. Kenapa?
Karena itu sudah kita transaksikan dengan Allah. Itu cara membelanjakan uang yang dilarang oleh Allah. Gak boleh, karena itu sudah jadi milik Allah. Walaupun kita yang kerja, diri mereka, diri kita ini juga sama. Gak boleh kita senanya. Mulut ini ngerasa dimulai itu. Coba bayangkan, kan ini kita sendiri ngomong dewi, ngomong sih udah dewi kan. Tapi nggak boleh oleh Allah. Kenapa? Karena itu sudah dijual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita transaksikan kepada Allah. Dengan apa? Dengan surga. Nah, kalau kita batal, ya batal transaksikan, nggak akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penting menjadi pemahaman kita. Di saat kita sudah minta surga, berarti diri kita, harta kita sudah dibeli oleh Allah. Ini surat At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ini ibu-ibu. Gak bisa sudah ya. Kamu gak punya harta ya Pak? Nah, sekarang gampang. Saya pernah share itu ya. Kalau mau sedekah sekarang, lihat YouTube Ismuka Jember. Kenapa? Loh, karena dapat uang nanti Ismukanya ya. Ditonton, silakan ibu ini. Saya lihat yang paling produktif itu PRA Jember Kidul, paling akeh. Tapi kok cuma diupload, didelok, dilihat ya. Minimal lihat itu ada 10 iklan lah yang sudah ada ya. Bisa video pertama lihat, biasanya kan muncul iklan 2 kali. Tonton videonya sebentar, 1 menit 2 menit, pindah ke video berikutnya, klik berikutnya, nanti akan muncul iklan lagi. Terus gitu. Saya kalau nonton kayak gitu, biar apa? Banyak iklannya. Nah ya, bukan satu selesai ya titik, dipindah-pindah ya. Iya, jadi nanti begitu apa YouTube-nya itu dibuka, diklik, tulis Ismuka Jember ya. Itu kan sudah ada punya ibu-ibu akeh, klik klik, nanti muncul iklan. Setelah iklannya muncul 2 kali, tonton, harus ditonton. Kalau nggak ditonton nggak boleh. 1 menit atau 2 menit lah paling lama. Kemudian klik video berikutnya. Jangan dibiarkan. Tujuannya apa? Biar muncul iklan lagi. Ya? Dan di share nggak apa-apa, ditelok aja. Kalau ada di like nggak apa-apa, di like. Ya. Jadi caranya kayak gitu. Nah kalau iklannya diklik, ada kadangnya iklan muncul, di situ ada apa itu, suruh download misalnya ya. Itu kalau diklik itu lebih mahal dapatnya. Kalau dicama dengan dibiarkan, nah, ya. Kok tahu? Karena saya belajar. Nah kalau lihat YouTube dari WA itu dikit dapatnya. Makanya jangan dari WA, tapi dari aplikasi YouTube-nya. Klik kan ada loh ya YouTube-nya, terus tulis kan ada bunderan itu Ismuka Jember. Nah, itu kena klik, nanti klik videonya, nah, milih wis. Ya. Itu caranya. Jadi kalau masing-masing ini berapa orang, ada 20 lebih, setiap hari ngeklik nyumbang sedekah 10 iklan, luar biasa nanti Ismuka itu. Ratingnya naik, juga dapat royalti. Kemarin saya lihat sudah dapat $8 gitu. Karena baru sebenarnya ya, baru $8 kan baru 26 Agustus itu. Mudah-mudahan bisa lebih $10 bulan ini ya. Nanti diberikan itu kalau sudah $100. Nah, kalau banyak yang lihat bisa jadi dalam 1 bulan lebih dari $10. Syukur kalau sampai $20.
Nah, gitu caranya. Kalau $20 ya bisa 5 bulan sudah dapat royaltinya. Royaltinya apa? Ya untuk masjid. Nah, kembalikan lagi kepada sosial, ya bukan untuk ketua cabang, bukan. Saya membidai. Ya alhamdulillah kita sudah berjuang lewat ini, ya kita bisa mengenalkan Ismuka, terutama ibu-ibu ini yang sudah mendunia kan. Di YouTube itu mendunia, berarti siapa mau bisa delok gitu ya. Di PRN Jember Kidul termasuk pimpinan ranting Aisyah yang Jember Kidul yang mendunia. Kegiatannya paling akeh. Luar biasa itu ya, luar biasa. Nah itu pokoknya nanti YouTube-nya dilihat. Nah, saya akan ambil contoh misalnya orang-orang yang berjihad menggunakan apa? Menggunakan badannya, ya, dirinya. Saya sering sampaikan ini Bilal bin Rabah, misalnya Bilal itu ya, sahabat Bilal. Di suatu pagi Rasul itu manggil Bilal. Kemudian tanya, "Wahai Bilal, kamu ini amalanmu apa sih terbesar ke Islam ini? Tadi malam saya dengar bunyi terompahmu di surga." Kan biasa ya, orangnya sih di dunia tapi sandarnya bisa di surga. Kok sandarnya itu sih masuk surga? Bukan, ya, gak sama dengan KTP itu sih masuk surga. Nek KTP itu masuk surga, ono itu. Tapi kalau bilang enggak, ya. Lalu dia jawab pada Rasulullah, tidak ada Rasul apa perbuatan yang terbaik. Lalu disampaikan, oh kecuali ini Rasul, kalau saya itu lagi, bisa kita ulang-ulang ya, biar kita cari yang mana gitu yang bisa kita istiqomah. Kalau saya batal wudhu saya berwudhu dengan sempurna Rasul. Setelah berwudhu saya sholat 2 rakaat, dan itu aku lakukan siang malam. Kira-kira butuh sabar gak itu? Ngomong bengi tangi batal wudhu bagaimana eman malah kesel terus meneh itu. Ya kita bilang wudhu lagi, sholat 2 rakaat, tidur lagi ya. Pokoknya dijaga terus itu. Selalu dilakukan kayak gitu. Makanya kata hadis qudsi nggak salah itu, kalau orang sudah melakukan amal walaupun sedikit tapi istiqomah itu nanti yang istiqomah akan mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan kalau wajib kan standar, kalau wajib. Yang sunnah. Nah, moga Bapak Ibu, ibu-ibu ini apa yang mau diamalkan, nah, dari sisi ibadah sunnah yang iso tak jaga. Mulai sekarang sampai saya dipanggil oleh Allah tak jaga. Nah, ya, cari sendiri yang sesuai apa yang sesuai. Yang tahu kan diri kita. Misalnya baca Quran. Saya baca Quran mesti tiap maghrib, tak usahakan saya baca Quran tiap malam misalnya. Silakan terus baca, jangan ditinggalkan terus, ya, tanpa halangan yang syar'i. Apalagi misalnya saya sholat duha selalu 12 rakaat. Nah, yang tertinggi ya, terbanyak 12 rakaat. Ya. Saya ingin terbaik sholat subuh lebih dari 2 rakaat, gak boleh. Sholat subuh tetap 2 rakaat. Cari, silakan dicari, ya, dicari apa yang bisa dilakukan. Saya punya teman itu ya, punya teman. Dia selalu menjaga sholat Jumat. Dan ini memang kayaknya gampang kayaknya, tapi berat perjuangannya. Kalau dia bisa pergi ke Surabaya, ya, dia hitung, oh nanti saya Jumat itu kira-kira di Probolinggo, maka dia turun di Probolinggo, dia Jumatan dulu, saya itu naik lagi. Dia ingin jaga betul sholat Jumat. Kalau dia pergi kemana gitu, itu diperkirakan, oh nanti Jumat itu pas di Surabaya, maka dia turun di Surabaya itu, Jumatan dulu baru melanjutkan perjuangannya. Nah kayak gitu ya, monggo yang tahu ibu-ibu kira-kira apa, mungkin ada yang puasanya top gitu, yang puasanya suka puasa. Nah yang berikutnya
terakhir ya, mohon maaf saya ini agak gak enak Pak, leher ini tenggorokan harta. Untuk membawa harta kita ke dalam surga, jangan tunggu menjadi orang kaya ya. Jangan tunggu menjadi orang berlebih, karena nggak pernah kita itu merasa lebih. Saya yakin nggak pernah merasa lebih. Kata Rasul itu, kalau manusia itu dikasih satu lembah berupa emas, dia mau minta yang kedua. Kalau dikasih lembah yang kedua, dia akan minta lembah yang ketiga. Dia akan berhenti kalau mulutnya sudah tersumbat dengan tanah. Apa lihat? Mati. Les mati selesai. Ya. Nah, jadi tidak ada lebihnya. Ada contoh namanya Abu Tolha Al-Ansori. Abu Tolha ini saat bersama Rasulullah, ada orang datang, dia dalam kondisi yang kelaparan ya. Nah, biasanya Rasul langsung jamu gitu ya. Nah, setelah mau jamu, tanya kepada istrinya. Ternyata di istrinya nggak ada makanan untuk menjamu. Nah, biasanya Rasulullah kalau untuk jamu itu nggak ada, ditawarkan kepada sahabatnya. Nah, yang sanggup ini Abu Tolha Al-Ansori ini yang sanggup menerima. Saya Rasul. Kemudian dibawa pulang kepada istrinya. Nah, sesampai di rumahnya, dia bilang, akrimi doifa Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muliakan tamu Allah ini. Muliakan tamu Allah ini. Kalau kita lihat di Al-Quran, bapak yang terkenal ya, cara menyambut tamu yang dikenal terbaik itu Nabi Ibrahim. Itu menyambut tamu yang terbaik. Yang pertama apa? Yang pertama, cara memberi salam. Salamnya beda. Jadi kalau ada orang misalnya Assalamualaikum warahmatullahi, dia menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap. Kalau ada tamunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab ya lengkap. Tapi apa? Sambutannya, ya, wajahnya, nerima tamu itu sumringah sehingga orang yang datang itu senang. Nah, ini di sambutan pertama. Yang kedua, di Al-Quran itu orang yang datang ini ternyata Nabi Ibrahim tidak kenal. Oh, iya kenal ini. Tapi walaupun tidak kenal, Nabi Ibrahim masuk rumah, kemudian nyembelih anak sapi untuk dihidangkan. Padahal nggak kenal. Kalau kita ada tamu orang nggak kenal ya kok tutup awaknya sesuai. Itu beda. Ibrahim itu beda. Walaupun nggak kenal, itu langsung Ibrahim masuk rumah nyembelih anak sapi. Kalau di desa dulu, saya masih ingat desa itu ya, karena saya dari desa ya. Kulturnya kultur Madura, saya kayak orang Madura. Itu kalau sudah bertamu itu tidak boleh pulang ya, dibeli nomite aja mulai sih. Nah, jadi itu ya, untuk menghormati itu. Di Nabiullah Ibrahim kayak gitu, jadi cepat menghidangkan. Makanya Kiamat Dahlan itu untuk mengetahui orang yang cerai apa enggak itu pernah disuruh, coba kamu cari orang sekitar sini yang kikir waktu mau mendirikan Yayasan Yatim Piatu itu. Lu ya apa cirinya? Pokoknya bertamu 5 menit gak metu berarti cerai, tulis cerai. Bertamu iki kok ngomong toh 5 menit tulis cerai.
Jadi mestinya kayak Nabiullah Ibrahim itu, ojo tamu ini gak ngomong aja, tapi gak disuguhi. Ya disuguhi apa? Air putih, dianggap kencing manis kabeh. Jadi aku beri terbaik kayak Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Yang pertama, disambut dengan baik, dihidangkan yang kita punya. Yang ketiga itu makanannya itu didekatkan oleh Ibrahim, didekatkan. Sekarang saya lihat banyak teman-teman itu kalau makanan itu diambil, ayo minum. Nah itu namanya cara Nabi Ibrahim gitu, didekatkan itu. Soalnya misalnya saya di sini, roto kono ini lo tempe, kono kok bukis, aku selalu bukis, bukan tuh, kayak sojugo gitu. Nah kalau tuan rumahnya ngambil, mereka itu, nah kayak gitu cara Nabiullah Ibrahim alaihissalam sehingga diabadikan di dalam Al-Quran. Nah sahabat Abu Thawr itu dia ngomong, ayo ini muliakan kita Rasulullah SAW. Nah setelah itu dia bilang, di rumah kita ada apa? Tidak ada apa-apa kata istrinya. Yang ada hanya sepotong roti. Kalau di hadis Rawal Bukhari ini hanya sepotong roti dia punya, sepotong roti. Dan itu untuk anak kita, itu untuk anak kita itu. Soalnya di hadisnya. Lalu apa kata Tolak? Ada 3 perintah Tolak kepada istrinya. Yang pertama, hayyi'i to'amati, hidangkan makananmu itu nanti. Jadi roti tadi suruh kasihkan kepada tamunya. Wa asbihi sirajati, kemudian matikan lampunya. Nah ini menjaga perasaan dari tamu tadi, supaya tamu tadi itu menikmati dengan lahap, ya, dengan lahap. Kalau kita misalnya kok duwe kue cuma 2, ada tamu ini loro disuno, bapak gak makan, udah saya udah, ayo silakan makan, padahal baru makan. Nah, ini caranya gitu. Apa matikan lampunya, nanti saya akan pura-pura saya perbaiki. Terus yang ketiga, wanawimi sibyanaki, tidurkan anak kita. Ini 3 itu, ya, tidurkan anakmu. Nah, 3 hal ini dilakukan oleh istrinya. Begitu tamunya waktu makan disuguhkan rotinya tadi itu, lalu lampunya pura-pura dimatikan, terus dibetulkan, ya. Dibetulkan kayak mau dibetulkan tapi nggak bisa. Nah kemudian apa? Saat tamunya makan, dia ikut berkecap, koyok mangan bisa, pura-pura makan. Jadi tamunya nggak merasa buka enak ini, tuan rumah ikan mangan, masuk aku hati mangan diri. Enggak, pura-pura, dia pura-pura makan juga, ya. Karena mati lampunya nggak tahu. Nah setelah selesai, maka 3 orang ini, Abu Thalha, istrinya sama anaknya, semalam itu dalam kondisi kelaparan, ya, lapar. Lalu dia paginya datang kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Dohikallahul laila. Tadi malam Allah itu tertawa melihat perbuatanmu itu. Coba bayangkan, yang menggembirakan Allah hanya sepotong roti itu menggembirakan Allah. Bayangkan. Atau katanya ajiba min fa'alikuma, Allah kagum terhadap apa yang kamu lakukan itu, sepotong roti tadi. Nah, ini penting bagi kita, ya. Tapi jangan dimaknai, nek pikir koyo nyontok udah golek sepotong roti, bukan. Maksimal memberinya. Jadi kalau kita ingin masuk surga itu, tidak hanya kita baik kepada Allah, kita harus menggunakan harta kita dalam fungsi sosialnya, ya, fungsi sosialnya. Ini penting, ya, karena nanti
Karena ada orang gini loh, saya dapatnya belum tentu orang yang uangnya banyak itu rezekinya banyak. Di orang yang gajinya banyak ternyata rezekinya sedikit. Ada orang yang rezekinya sedikit ternyata pendapatannya sedikit, ternyata rezekinya juga sedikit. Ada model ini. Nah, ini ada gini, ada seorang ustadz itu naik pesawat bersama seorang direktur BUMN. Ya. Nah, ustadz ini begitu dikasih makanan, mangan naik karena konsepnya sama dengan saya. Saya itu kalau namanya makanan enak dan enak tenang, kalau gak enak, ya makanya nggak boleh saya jadi tim penilai ini makanan enak pora, soalnya enak kabeh. Nggak boleh jadi tim juri makanan. Ya. Nah setelah itu orang ini cuma ngambil air putih saja. Terus ditanya, Bapak kenapa Bapak kok gak ikut makan ini? Nasib katanya orang ini ya. Dulu saya waktu gak punya uang, pengen makan yang enak-enak, gak punya uang. Sekarang uang saya banyak, ternyata juga gak boleh makan. Mau makan yang gurih, kata dokter awas kolesterolnya. Mau makan yang manis, hati-hati diabetesnya. Mau makan yang asin, hati-hati tensinya. Mau makan kacang, hati-hati asam uratnya. Jadi cuma ngombe banyu putih aja. Padahal ternyata gajinya 200 juta per bulan. Ayo, siapa yang mau? Gaji 200 juta tapi nggak boleh makan asin, manis, nggak boleh ya. Ada yang mau? Juga gelem ya. Nah, jadi belum tentu orang yang pendapatannya banyak, rezekinya banyak. Itu contohnya ya. Makanya kemudian rezeki kita ya harus dibawa ke akhirat. Di saat kita caranya apa? Berinfak. Kita titip-titipkan itu ya. Termasuk di Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, itu monggo. Teman-teman, saya berpikir saya sering sampaikan bahwa di Kiai Haji Ahmad Dahlan itu nanti dididik anak-anak yang tidak bisa baca Quran sampai bisa baca Quran. Coba sampai dia bisa baca Quran, diamalkan terus. Kita selain dapat pahalanya saat itu, juga akan dapat pahalanya saat dia ngamalkan. Oh, sudah berkeluarga dia baca Quran, kita terus dapat itu. Yang taksir misalnya ya, yang tajinya hafal Al-Quran, diajari hafal Al-Quran, jadi imam ya. Dari anak-anak kita SDMK itu bisa jadi ada doktor ya, nanti akan jadi doktor, akan jadi profesor, dan itu dididik di situ. Dan PRA Jember itu termasuk penyumbangnya. Wah, luar biasa. Itu nanti akan terus mengalir, saat kita dipanggil oleh Allah itu akan terus mengalir ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau ingin masuk surga, yang pertama mari kita berdoa, meminta kepada Allah. Yang kedua, kita harus lewat 3 hal: jihad, ijtihad, mujahadah. Ya, belum sabar. Terus menggunakan apa? Diri kita sendiri sama harta kita. Kayak Budikin ini datangi ke rumah ibu-ibu itu menggunakan dirinya untuk berinfakkan jalan Allah selain nyumbang diri dan hartanya. Dan ini kalau dilakukan dengan baik, dengan kesadaran meminta ya bahwa dia itu akan dihisab, akan diterima nanti saat kita menghadap pada Allah, insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu, berikutnya mohon maaf. Nasrul minallah fatqul qarib.